Halo. Hola, kamu nyadar nggak? Kesendirian dan kesepian itu adalah dua konsep yang sering banget dianggap mirip. Padahal sebenarnya maknanya berbeda. Nah iya, pasti masih banyak dari kita yang anggapnya kalau itu sama ya. Bener banget. Sebenarnya kesendirian itu lebih ke keadaan fisik ya. Misalnya, aku mau pergi ke suatu tempat, aku berangkatnya sendiri. Atau aku lagi nyetir sendirian. Intinya, apapun yang aku lakukan tanpa orang lain, itu kesendirian. Sedangkan kesepian lebih kepada perasaan emosional yang bisa timbul kapan aja. Nah, fun fact nih. Orang yang punya banyak teman atau social butterfly cenderung lebih sering ngerasa kesepian dibandingkan orang yang sendirian. Setuju. Nah aku juga punya fun fact lainnya nih. Menurut penelitian, lebih dari 60% orang yang kesepian itu berasal dari pasangan yang udah nikah loh. Wah, kok bisa ya? Karena pasangan yang sudah menikah, faktor pendukungnya lebih banyak. Misalnya kurangnya komunikasi, karena mereka udah sibuk nih sama rutinitasnya masing-masing. Contohnya pasangan suami istri yang bekerja di kantor 9 to 5. Harian udah kerja, sampai rumah udah capek. Mana harus ngurusin rumah, terus ditambah harus ngurusin anak. Jadi waktu komunikasinya itu cenderung lebih jarang. Atau misalkan karena udah sama-sama capek, jadi pasangannya kurang peka. Belum lagi kalau ada konflik rumah tangga lainnya, ataupun perbedaan hobi dan prioritas. Iya, complicated banget ya. Dan pastinya rasa kesepian itu banyak banget ya pemicunya. Mulai dari sulit untuk berkomunikasi, terus jadi kurang interaksi sosial, atau mungkin punya attachment issue, jadi takut dengan hubungan yang intim. Terus bisa aja karena adanya perubahan hidup. Contohnya kayak kamu dan keluarga harus pindah keluar kota karena ada suatu kepentingan, atau mungkin adanya perpisahan. Iya, setuju. Atau bisa jadi kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Jadi at the moment kamu ngerasa kesepian banget. Yang terakhir bisa aja kamu ngerasa kurang dipahami sama orang lain. Dipikir-pikir, kalau lagi ada di posisi kesepian itu sedih banget ya. Ada yang bisa sampai depresi, anxious, terus stres, bahkan bisa ganggu kesehatan fisik. Menurut beberapa penelitian, ngerasa kesepian yang berlebihan bisa memicu penyakit jantung. Iya, dampak negatif dari ngerasa kesepian tuh banyak banget. Nah, supaya kita bisa terhindar dari sisi negatifnya, kita bisa kok kelola rasa kesepian itu jadi hal positif buat kita. Caranya, kalau lagi ngerasa kesepian, coba pahami apa sih penyebabnya, terus tanya sama diri sendiri. Apa yang lagi dibutuhin sekarang? Jangan buru-buru diusir, karena perlu disadari juga. Mungkin ini waktu yang tepat untuk kita eksplorasi diri, supaya kita bisa mengenali diri kita sendiri lebih dalam. Kita bisa lebih paham dengan apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa tujuan kita, dan kita jadi lebih fokus sama diri kita sendiri, tanpa ada gangguan dari eksternal. Selanjutnya, jika kamu ngerasa kesepian, coba untuk lebih membuka diri dan berinteraksi dengan orang-orang baru. Kamu bisa mulai dari hal yang kamu suka. Misalnya kamu suka baca komik, kamu bisa nih mulai masuk ke komunitas-komunitas yang emang suka komik gitu. Nggak harus kamu datang secara langsung, kamu juga bisa via online kok, karena sekarang kan zamannya udah makin maju ya. Next, kamu bisa salurkan ke kegiatan fisik. Contohnya kamu bisa jalan-jalan ke sekitaran rumah, ke mall, atau kamu bisa nyobain nge-gym biar kamu ketemu sama orang-orang baru. Nah iya, selanjutnya kalian bisa coba aktivitas positif lainnya. Contohnya jadi volunteer di sebuah kegiatan. Bisa kegiatan apapun kok, kegiatan yang kalian suka, atau mungkin kegiatan yang lagi pengen kalian ikutin. Terus kalian juga bisa pelajarin hal-hal baru nih untuk kembangin diri kalian. Contohnya kalian bisa ikut bootcamp. Intinya apapun itu, yang penting bisa untuk kembangin diri kalian. Yang terakhir, kalau emang cara-cara di atas terlalu sulit untuk kalian jalanin, kalian bisa coba reach out teman kalian untuk hangout, nonton, atau buat sekedar temenin makan. Setuju. Terkadang ketika kita ngerasa kesepian itu, nggak harus selalu menghadirkan orang baru di kehidupan kita sebagai solusinya. Kita cuma perlu fokus dan coba gali potensi yang kita punya lebih dalam. Karena in the end, yang bisa temenin kita dan kita andalkan ya diri kita sendiri. Yes, exactly. Ngerasa kesepian tuh nggak bisa kita hindari terus-terusan. Karena ya itu manusiawi dan setiap orang pasti pernah ada di fase itu. Dan kita yakin setiap orang punya caranya masing-masing. Dan kita percaya rasa kesepian itu nggak selalu berujung negatif. Baik lagi ke mindset setiap orang yang jalaninnya. Semoga kalian yang lagi ada di fase ini bisa ngerasa nggak terlalu kesepian ya dengan adanya video ini. Thank you guys for watching and have a nice day. Bye-bye. Bye-bye.